Baik, halo teman-teman. Dalam kesempatan ini saya coba menjelaskan mengenai materi penganggaran perusahaan. Nah, dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Sarnadi Daily, kelas reguler 23 manajemen, STIE Kalpataru Cibinong. Nah, di sini kita mempunyai judul yaitu Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan. Nah, di sini juga ada beberapa pembahasan, ada beberapa bab, kalau nggak salah 10 bab ya. Namun kita membahas satu bab saja, yaitu bab 1 mengenai deskripsi anggaran. Ada di sini pembahasan mulai dari pengertian anggaran sampai pertanyaan untuk diskusi. Nah, kita langsung saja ya. Bab satunya di sini ada deskripsi anggaran. Nah, di sini ada 1 pengertian anggaran. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu anggaran dan penganggaran. Apa bedanya kan? Nah, kalau anggaran itu kita bisa artikan sebagai suatu pedoman tindakan yang dilaksanakan perusahaan atau organisasi, baik itu pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang secara sistematis dalam periode tertentu. Berarti bisa diartikan anggaran itu adalah suatu pedoman ya. Nah, sedangkan penganggaran itu adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan secara kuantitatif atau berbentuk numerik atau sistem angka. Nah, peran anggaran ini juga sangat penting dalam suatu perusahaan karena anggaran ini merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi, baik itu perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini juga ada beberapa para ahli mendefinisikan anggaran sebagai berikut. Ada Glenn Wells, terus menurut Mulyadi, Supriyono, dan ada beberapa lagi. Nah, di sini menurut Glenn bahwa anggaran itu dapat didefinisikan atau dikaitkan dengan fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dan menurut Mulyadi bahwa anggaran itu suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lainnya. Jadi sama saja ya kalau anggaran ini adalah suatu metode atau suatu pedoman, baik dalam bentuk pendapatan dalam suatu organisasi perusahaan, pendapatan, belanja, dan lain-lain. Nah, berdasarkan definisi dan pengertian anggaran tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut. Anggaran harus bersifat moral, artinya anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Berarti ini harus benar-benar ya, karena anggaran ini adalah suatu pedoman untuk perusahaan tersebut, baik maju atau tidaknya suatu perusahaan. Kedua, anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika. Berarti sebelum dibuat anggaran harus kita berpikir dulu
harus kita berpikir sematang-matangnya agar nanti tidak terpengaruh dalam suatu kegiatan perusahaan. Dan bagian C, suatu saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Jadi ini untuk manajernya, di mana dia mengatur dalam suatu perusahaan. Dan bagian D, keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Berarti ini tergantung manajernya, di mana dia mengatur dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, terus bagian kedua, penganggaran berbasis nol. Zero Based Budgeting atau ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Berarti sesuai dengan pengertian tadi, bahwa kalau kita membuat suatu anggaran, ada jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Jadi jika sudah tiba waktu periode tertentu, maka anggaran itu dimulai dari nol lagi. Nah, dan di sini juga beda-beda anggaran itu. Ada anggaran perusahaan berbeda dengan anggaran suatu negara. Mungkin dalam suatu negara itu anggaran dibuat untuk beberapa periode tertentu atau untuk beberapa tahun tertentu, namun tidak berubah-ubah selama periode tertentu. Sedangkan perusahaan memiliki jangka waktu yang tidak stabil, misalkan sesuai dengan sistem atau kondisi dalam perusahaan, maka akan berubah. Nah, di sini ada kelemahan dari suatu penganggaran berbasis nol ini, yaitu anggaran tradisional. Sebagian kelemahan dari anggaran tradisional ini adalah hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Terus pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh atau efektivitas. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan ini sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang digunakan. Ini adalah contoh dari penganggaran berbasis nol yang bersifat tradisional. Berbeda dengan sekarang, udah serba modern ya. Jadi jarang sekali penganggaran ini berpengaruh pada kegiatan perusahaan. Anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget dan penganggaran atau budgeting mempunyai arti yang berbeda. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa anggaran itu bersifat kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan penganggaran menunjukkan suatu proses, sejak dan tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu pembagian tugas perencanaan. Penganggaran ini adalah proses ya dari anggaran. Setelah dibuat anggaran, maka terjadi penganggaran. Nah, berikutnya fungsi dan manfaat anggaran. Fungsi anggaran adalah ada beberapa di sini: fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, dan
anggaran sebagai pedoman kerja. Di sini fungsinya sangatlah penting, baik itu fungsi perencanaan, karena sebelum melakukan anggaran kita harus mempunyai rencana yang baik agar kedepannya tidak terpengaruh. Terus pengawasan, kita harus melakukan pengawasan dalam perusahaan yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai dengan sedemikian rupa atau dengan baik ya. Terus fungsi koordinasi, di sini juga harus ada koordinasi agar adanya keselarasan tindakan bekerja dan setiap individu atau bagian dalam perusahaan dapat mencapai tujuan. Terus anggaran sebagai pedoman kerja. Tentu saja kalau anggaran ini adalah sebagai pedoman, karena sebuah perusahaan mempunyai anggaran, jadi nanti semua harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Berikutnya manfaat anggaran, ada beberapa manfaat anggaran di sini. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Terus anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat berbentuk sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Tentu saja ini berkaitan dengan sumber daya, baik itu sumber daya tenaga, individu, atau sumber daya yang lainnya. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan masyarakat puncak. Dan anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Terus anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Terus anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam koordinasi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Berarti sama-sama ya, agar anggaran ini dapat terlaksana dengan baik. Terus bagian 5, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ada beberapa, itu faktor internal, eksternal. Nah, faktor internalnya di sini adalah penjualan tahun sebelumnya. Berarti harus dibandingkan dengan proses kegiatan yang sebelumnya agar pembuatan anggaran yang baru dapat lebih baik lagi. Terus kebijakan perusahaan yang terkait dengan harga jual, syarat dan pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi. Berikut kapasitas produksi perusahaan ya, harus sesuai dengan keinginan konsumen. Berarti di sini perusahaan harus menjadi lebih baik. Tenaga kerja persoalan baik jumlah, keterampilan dan keahliannya. Modal kerja perusahaan, fasilitas milik perusahaan, dan terakhir kebijakan perusahaan terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, pemasaran, produksi, keuangan, administrasi maupun personalia. Itu bagian internal anggarannya. Terus bagian eksternalnya yaitu meliputi data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Berarti ini berhubungan dengan di luar perusahaan ya, baik itu informasi dari luar, pengalaman yang diperoleh tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor eksternal ini disebut sebagai faktor yang tidak dapat diatur dan tidak dapat disesuaikan dengan keuangan perusahaan. Perusahaan tidak mampu mengatur sesuai dengan apa yang diinginkan
dalam periode anggaran yang akan datang. Faktor eksternal tersebut antara lain keadaan persaingan, tingkatan pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, dan terakhir kemajuan teknologi. Jadi di sini perusahaan juga harus menyesuaikan bagaimana keadaan di luar perusahaan juga, menyesuaikan keadaan di mana persaingan, pertumbuhan penduduk maupun penghasilan masyarakat. Apakah nanti proses atau produk dalam satu perusahaan tersebut dapat diterima di kalangan masyarakat. Keenam, keterbatasan dan syarat-syarat anggaran. Walaupun mempunyai manfaat yang baik, namun terdapat keterbatasan juga. Nah, anggaran menurut Supriyono adalah sebagai berikut. Anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi atas kegiatan yang akan datang. Terus anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi. Dan berikutnya, anggaran dapat dipakai sebagai alat pengendali biaya. Sebagai pihak di dalam perusahaan perlu menyadari bahwa anggaran adalah alat untuk mengendalikan biaya, akan tetapi tidak dapat mengganti fungsi manajemen. Artinya ini menurut Supriyono ya, bahwa anggaran itu mempunyai keterbatasan, bersifat baik itu estimasi atau perkiraan, penilaian, dan lain-lain. Nah, ada beberapa manfaat anggaran yang baik untuk memenuhi persyaratan menurut Supriyono. Itu organisasi perusahaan yang sehat, terus adanya sistem yang memadai. Sistem itu sebagai penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. Terus pencatatan akuntansi dan memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. Terus laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Dan bagian C, adanya dukungan para pelaksanaan, karena anggaran dapat menjadi pengendalian yang baik jika ada dukungan dan para pelaksanaan dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Terus jenis-jenis dan isi anggaran. Ada di sini menurut Munandar. Menurut Munandar, jenis anggaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran finansial. Anggaran operasional ialah anggaran yang berisi taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan anggaran finansial ialah anggaran yang berisi taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Nah, isi anggaran secara garis besar terdiri atas anggaran taksiran, anggaran variabel, anggaran statistika dan matematika pembantu, laporan anggaran. Anggaran taksiran yaitu berisi taksiran kegiatan perusahaan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Terus anggaran variabel, anggaran yang berisi tingkat perubahan biaya atau tingkat
variabilitas biaya. Terus analisis statistika, statistika dan matematika pembantu. Itu analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran serta yang dipergunakan untuk mengadakan penelitian dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Terus laporan anggaran, yaitu tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui sebab terjadinya penyimpangan baik yang bersifat menguntungkan maupun yang bersifat merugikan. 8. Prosedur penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran atau budget, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta kegiatan penganggaran lainnya adalah di tangan pemimpin tertinggi perusahaan. Berarti tentu saja ya, kalau anggaran ini tergantung pada keputusan dari atasan perusahaan tertentu. Nah, di sini ada menurut Mas'ud Mahfud, dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu harus selalu diingat bahwa anggaran merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Dalam penyusunan anggaran harus sudah ditentukan terlebih dahulu tujuan pokok perusahaan. Terus setelah ditentukan tujuan pokok perusahaan, maka disusun beberapa alternatif program. Berikutnya, program pada umumnya meliputi kegiatan untuk beberapa tahun. Dan setelah ditetapkan, pembagian tersebut diterjemahkan dalam angka pada tahun tertentu. Bagian terakhir yaitu mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dan masing-masing perusahaan. Baik itu bagian administrasi, panitia anggaran, dan lain-lain. Jadi kita bisa artikan bahwa anggaran ini disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran juga harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika, karena pada suatu saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Nah, penyusunan anggaran ini juga dengan menggunakan konsep zero based budgeting dapat menghilangkan instrumentalisme dan line item, karena anggaran diasumsikan dimulai dari nol yang bersifat instrumental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahunan. Dan anggaran atau budget dan penganggaran atau budgeting mempunyai arti yang berbeda, namun mempunyai tujuan untuk mensejahterakan suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan mengenai deskripsi anggaran. Jika ada kekurangan baik dalam pengucapan, penjelasan yang tidak sesuai, mohon dimaklumi.
Karena ada pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Namun di sini saya mengajukan teman-teman untuk lebih mendalamin lagi tentang pengertian anggaran. Biarlah kita saling mendalami tentang pengertian anggaran ini dari beberapa sumber, baik itu dari Google maupun buku-buku yang lain. Baik, demikian kata terakhir. Terima kasih.